Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia bagi para pejuang pendidikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'ut tabi'in, hingga mudah-mudahan salawat itu sampai kepada kita selaku umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Akbar, yaitu saat ini saya sedang membuat tugas PPG dalam jabatan di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang yaitu kelas PAI 2 K2 21. Saya bertugas di SMP Negeri 2 Gania Sumedang ya tahun 2024. Disimak ya penjelasannya. Nah, baik, yang pertama di sini ada pengertian beriman kepada Nabi dan Rasul. Nah, pengertian beriman kepada Rasul Allah secara istilah, yang dimaksud beriman kepada Rasul Allah itu adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menciptakan para utusan yang kita sebut para Rasul, dan meyakini kebenaran kerasulan mereka dan kebenaran ajaran yang dibawanya tanpa keraguan sedikit pun. Nah, di sini tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang wajibnya kita beriman kepada para nabi dan rasul, yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Fat, surat ke-48 ayat 13. Nah, dijelaskan juga bahwa Allah itu mengutus rasul tujuannya untuk membimbing seluruh manusia ke jalan yang benar. Nah, mempercayai adanya Rasul merupakan salah satu rukun iman. Oleh karena itu, umat Islam harus meyakini terhadap utusan Allah, karena para Rasul Allah itulah yang membimbing manusia agar selamat di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, ada tugas Nabi dan Rasul, di mana tugas Nabi dan Rasul itu dijelaskan dalam Al-Quran, khususnya pada surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 45. Ini bisa dilihat di sini, di slide-nya, di tampilannya. Ya, berdasarkan ayat tersebut, ada 4 tugas yang diemban oleh seorang Nabi dan Rasul. Ringkasannya di sini yang pertama, yaitu sebagai saksi bagi umatnya. Yang kedua, sebagai pembawa kabar gembira. Kemudian yang ketiga, sebagai pemberi peringatan. Dan yang keempat, sebagai juru dakwah. Baik, selanjutnya yaitu ada 25 nabi yang wajib kita ketahui ya. Di sini ada 25 nabi dalam Islam sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Baik, kita nyanyikan bersama-sama ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad al-Mustafa. Nah, kenapa dinyanyikan? Karena tujuannya agar mempermudah dalam menghafal atau mengetahui nama-nama 25 nabi dan rasul. Baik, selanjutnya ada sifat-sifat nabi, yaitu sifat wajib, di mana sifat wajib itu adalah sifat yang harus ada atau sifat yang harus dimiliki oleh para rasul. Kemudian ada juga lawannya sifat mustahil, sifat yang tidak boleh ada pada diri rasul, dan sifat jaiz atau boleh atau disebut juga al-aradul basariyah, di mana al-aradul basariyah ini adalah sifatnya sama seperti sifat manusia biasa. Baik, kita bahas satu-satu dulu. Di sini ada sifat wajib rasul,
Yang pertama ada sidik. Nah, sidik itu adalah benar atau jujur. Jadi tidak boleh ya mengajarkan ajaran yang sesat. Nah, di sini ada lawannya sifat mustahilnya, yaitu kizib atau dusta atau bohong. Nah, itu adalah sifat mustahilnya. Kemudian yang kedua ada amanah atau menyampaikan. Lawannya ada kitman, menyembunyikan ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada tablik, menyampaikan segala sesuatu itu sesuai dengan porsinya, tidak ditambah, tidak dikurang. Nah, lawannya di sini ada kitman ya, kitman hianat itu tadi berarti berdusta. Kalau kitman itu artinya menyembunyikan ya, terbalik ya, mohon maaf. Kemudian ada patonah. Patonah itu cerdas, lawannya adalah bodoh. Selanjutnya di sini ada sifat jaiji Rasul sebagaimana tadi sudah dijelaskan bahwa sifat jaiji itu adalah al-aradul basariyah. Nah, seorang nabi dan rasul juga adalah manusia biasa, artinya bisa merasakan haus, lapar, ya, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya di sini ada Rasul Ulul Ajmi. Apa itu Rasul Ulul Ajmi? Rasul Ulul Ajmi adalah sebutan untuk 5 rasul yang memiliki kesabaran, ketabahan, dan keistimewaan luar biasa dalam menghadapi ujian dan tantangan dalam menyampaikan wahyu serta dakwah kepada umat mereka. Mereka disebut Ulul Ajmi karena keteguhan dan kekuatan iman mereka yang luar biasa dalam menjalankan tugas-tugas dan tantangan sebagai utusan Allah. Siapa sajakah rasul-rasul ulul ajmi? Yang pertama ada Nabi Nuh, yang kedua ada Nabi Ibrahim, yang ketiga ada Nabi Musa, yang keempat ada Nabi Isa, dan yang kelima ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kelima nabi ini yaitu diberi gelar ulul ajmi. Apa sih ulul ajmi itu? Tadi sudah dijelaskan ya, bahwa ulul ajmi itu adalah orang yang bersungguh-sungguh, orang yang berkeinginan keras dan berketetapan hati. Jadi ulul ajmi itu adalah rasul yang menjalankan perintah sebagai utusan Allah melebihi dari rasul-rasul lainnya, baik dari kesungguhannya, usahanya, maupun ketetapan hati atau istiqomahnya. Selanjutnya, kelima rasul itu menerima ujian yang sangat berat dan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ujian dan cobaan yang diterimanya itu sangat berat, mereka tetap tabah, sabar, dan bersungguh-sungguh menjalankannya. Nah, ini bukan berarti rasul yang lainnya tidak sabar, tabah, dan lainnya, tetapi kadar dan ukurannya berbeda. Nah, itu terkait rasul ulul ajmi. Baik. Selanjutnya, hikmah beriman, mohon maaf ya, hikmah beriman pada nabi dan rasul. Nah, hikmahnya yang dapat kita ambil yang pertama, terhindar dari keyakinan yang menyesatkan. Kedua, perwujudan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, memiliki perilaku yang baik. Empat, menegakkan kebenaran dan keadilan. Lima, mengetahui rahmat sebagai perhatian Allah kepada hamba-hambanya. Dan yang keenam, mensyukuri nikmat Allah yang amat besar ini. Tujuh, mencintai para rasul dan mengagungkan Allah. Baik, jadi daripada kesimpulannya adalah beriman kepada Nabi dan Rasul yaitu salah satu rukun iman dalam agama Islam yang mengharuskan setiap muslim untuk meyakini dan mengikuti ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi yang diutus Allah. Iman kepada Nabi dan Rasul mencakup keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus utusannya untuk memberikan petunjuk hidup yang benar kepada umat manusia. Selanjutnya, Nabi dan Rasul memiliki sifat-sifat tertentu yang dimiliki, ya, yang harus dimiliki, yang wajibnya, yaitu seperti sidik, tadi berbuat jujur atau berbuat kebenaran, amanah dapat dipercaya, kemudian tabligh menyampaikan, dan patonah yaitu memiliki kecerdasan serta kebijaksanaan yang menjadikan mereka contoh keteladanan dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan wahyu Allah. Selain itu juga kita meyakini bahwa sifat-sifat yang mustahil ada pada Nabi dan Rasul seperti, ya maksudnya tidak ada ya, tidak boleh ada para diri Nabi dan Rasul seperti kazib, yaitu dusta,
atau hianat, mengkhianati amanah. Nah, selanjutnya, iman kepada Nabi dan Rasul tidak hanya sebatas keyakinan, tetapi juga mewujudkan dalam tindakan seperti mengikuti ajaran mereka dalam kehidupan sehari-hari dan menghormati mereka sebagai utusan Allah. Dalam sejarah Islam terdapat 5 rasul yang disebut dengan Rasul Ulul Ajmi sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan bahwa Ulul Ajmi itu ada Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad SAW yang memiliki ketabahan dan kesabaran luar biasa dalam menyampaikan wahyu dan menghadapi tantangan besar dalam dakwah mereka. Baik. Nah, selanjutnya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Mudah-mudahan ke depannya bisa menjadi lebih baik lagi dan mudah-mudahan apa yang disampaikan saya dapat bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan untuk halayak banyak. Terima kasih, syukron kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.